Baik, kulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para pendengar dimanapun antum berada, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia yang telah menciptakan kita, selanjutnya yang akan mengarahkan kita, dan tentunya Dia pula lah yang akan mengumpulkan kita. Dengan penghayatan-penghayatan semacam ini, pemahaman-pemahaman agama semacam ini, niscaya yang dapat mengarahkan al-wa'yu al-i'tiqadi, kesadaran dalam berakidah. Karena memang selama ini kita berbuat kebaikan harus disadari. Selama ini kita menjalani berbagai macam kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita sadari. Karena memang dengan kesadaran itulah niscaya akan memunculkan yang namanya keberkahan, memperoleh yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmahnya niat. Niat itu litanawuli al-jaza, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat itu juga litafarruqi baina ibadatin min ibadatin ukhra, untuk membedakan antara satu ibadah kepada ibadah yang lain. Dan niat itu juga semacam motivasi yang disebut tajdidun niyah. Karena seseorang yang berbuat diiringi dengan niat itu ada kekuatan ruhiyah. Seseorang yang mengambil bahagian dari hasil keringatnya, dari harta yang dimilikinya, itu adalah sebuah motivasi kuat bahwa memang tidak selalu apa yang kita miliki adalah mutlak milik kita. Karena di antara dari yang kita miliki adalah hak orang lain. Terlebih itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita membahas kitab Hikmatu At-Tashri' wa Falsafah, hikmah penerapan hukum Islam dan filsafat di dalamnya, yang dikarang oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Dia adalah salah satu ulama Al-Azhar. Bab yang kita bahas ini terkait masalah hikmatu anna ada az-zakah dalilun ala rahmatil qalb. Hikmah diselenggarakannya menunaikan atau mengeluarkan zakat rahmat hati, ya, kemurahan hati. In kanat qaswatul qalb min lu'mil awatif, sebagaimana diketahui bahwa kerasnya hati itu adalah yang bertentangan dengan keramah tamahan, kelemah lembutan, wa khubutan nafs, dan merusak jiwa kita, mengotori jiwa kita.
Fakadzalika, oleh karenanya demikian juga rahmatul qalb min qaramin nafs, kelemah lembutan hati, kelenturan hati itu adalah kesucian jiwa seseorang. Wa syaraful awatib, itu adalah kemuliaan kelemah lembutan. Wa idza kunta ta'lam anna rahmatul qalb min a'zamil awatib al-insaniyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ya, rahmatnya hati itu, kelemah lembutan hati itu adalah sesuatu yang berharga sekali dalam menanamkan kejiwaan-kejiwaan insaniah, kemanusiaan. Karena memang jiwa kemanusiaan itu mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Meskipun dari yang lain mengatakan wa ammaratu bisu, mengarah kepada hal-hal yang buruk. Tetapi ketika kita merawatnya, kita melatihnya dengan kemuliaan hati ini, maka nanti Allah akan mudahkan untuk mendapatkan kemurahan-kemurahan hati seorang mukmin. Sebagaimana kita berbuat baik atau mengeluarkan sedekah kita, zakat kita kepada al-fuqara wal masakin, farrahimuna yarhamuhumur rahman. Kita ini berbuat baik kepada mereka, nanti niscaya Allah akan berbuat baik kepada kita juga. Ar-Rahman, yang memiliki kemuliaan, memiliki keagungan, memiliki kelemah lembutan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih daripada itu, anna ada zakat yadimu ni'mah. Dengan mengeluarkan zakat ini, itu mendawamkan, melanggengkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih nikmat itu? Nikmat itu segala sesuatu yang kita rasakan, kita merasa tenang. Nikmat itu ketika kita merasakan ada kebahagiaan, ada kedamaian dalam diri kita, itu adalah kenikmatan. Maka kenikmatan ini ada bersifat zahiran, ada bersifat batin. Ada yang secara lahir, ada yang secara batin. Dan untuk mendawamkan kenikmatan-kenikmatan itulah kita dengan cara bersedekah, cara mensedekahkan sebagian harta kita. I'lam anna dahar bin nas qalbun la yabqa ghaniyun ala gina'in. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada yang kekal di alam bumi kita ini, di bumi kita ini. Yang kaya selalu kaya, tidak ada yang menjamin itu. Karena pada dasarnya semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita melihat seseorang yang banyak hartanya, kekayaannya, simpanan kekayaannya, itu mereka terlihat bahagia, belum tentu. Inna gina nafs, sejatinya ketenangan itu ada dalam diri kita, kebahagiaan itu dalam diri kita. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti orang akan menyebut tempat itu. Kalau ada kebahagiaan ada di suatu wilayah, pasti orang akan menyebut wilayah itu. Tapi sejatinya, yang namanya kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Dan kita tidak perlu mencari jauh-jauh, ada dalam diri kita. Itulah kenapa kita dzikir, bersalawat, menyebut al-asmaul husna,